Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Maulana dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem KAL. Mata kuliahnya yaitu sistem operasi. Lanjut ke daftar isi. Yang pertama itu pengertian sistem KAL, yang kedua tujuan sistem KAL, yang ketiga cara kerja sistem KAL, yang keempat jenis sistem KAL. Lanjut, yang pertama itu pengertian sistem KAL. Sistem KAL adalah tata cara pemanggilan di program aplikasi untuk memperoleh layanan yang disediakan oleh sistem operasi. Lanjut, pengertian sistem KAL. Umumnya sistem KAL menggunakan bahasa C dan C++. Meskipun tugas-tugas seperti hardware yang harus diakses langsung, maka menggunakan bahasa assembly. Sistem KAL memberi fasilitas pengendalian atas operasi sistem lebih baik dan pengaksesan ke fasilitas hardware lebih langsung. Lanjut, yang kedua itu tujuan sistem KAL. Tujuan sistem KAL menyediakan layanan sistem operasi ke program pengguna melalui application program interval atau disebut juga API. Ini menyediakan antarmuka antara proses dan sistem operasi untuk memungkinkan proses singkat pengguna untuk meminta layanan dan sistem operasi. Lanjut, yang ketiga itu cara kerja sistem KAL. Cara kerja sistem KAL yang pertama, cara kerja sistem KAL, mekanisme sistem KAL ada 4 langkah, yaitu langkah 1, proses dijalankan dalam mode pengguna hingga saat sistem KAL menginterupsi. Langkah yang kedua, kemudian panggilan sistem dijalankan dalam model kernel berdasarkan prioritas. Yang langkah ketiga, setelah eksekusi panggilan sistem selesai, kontrol kembali ke mode pengguna. Langkah keempat, eksekusi proses pengguna dilanjutkan dalam model kernel. Yang keempat, jenis-jenis sistem KAL. Di sini ada 6 jenis, yaitu manajemen proses, manajemen berkas, pertukaran informasi, pemeliharaan informasi, manajemen piranti, dan lain-lain. Lanjut, yang pertama, manajemen proses. Sistem KAL untuk manajemen proses diperlukan untuk mengatur proses-proses yang sedang berjalan. Kita dapat melihat penggunaan sistem KAL untuk manajemen proses pada sistem operasi unik. Contohnya yaitu fork. Fork adalah salah satunya cara untuk membuat sebuah proses baru pada sistem unik. Yang kedua, manajemen berkas. Sistem KAL yang berhubungan dengan berkas sangat diperlukan. Seperti ketika kita ingin membuat atau menghapus suatu berkas, atau ketika ingin membuka atau menutup suatu berkas yang telah ada, membaca berkas tersebut dan menulis berkas itu. Lanjut, yang ketiga, manajemen piranti. Program yang sedang dijalankan kadangkala memerlukan tambahan sumber daya. Jika banyak pengguna yang menggunakan sistem dan memerlukan tambahan sumber daya, maka harus meminta piranti terlebih dahulu. Lalu setelah selesai, penggunaannya harus dilepaskan kembali, dan ketika sebuah piranti telah diminta dan dialokasikan, maka piranti tersebut bisa dibaca, ditulis, atau direposisi. Yang keempat, pemeliharaan informasi. Beberapa sistem KAL disediakan untuk membantu pertukaran informasi antara pengguna dan sistem operasi. Contohnya adalah sistem KAL untuk meminta dan mengatur waktu dan tanggal, atau meminta informasi tentang sistem itu sendiri, seperti jumlah pengguna, jumlah memori dan disk yang masih bisa digunakan, dan lain-lain. Lanjut,
Yang kelima, pertukaran informasi. Ada dua model komunikasi, yaitu yang pertama, message passing. Pertukaran informasi dilakukan melalui fasilitas komunikasi antar proses yang disediakan oleh sistem operasi. Yang kedua, shared memory. Proses menggunakan memori yang bisa digunakan oleh berbagai proses untuk pertukaran informasi dengan membaca dan menulis data pada memori tersebut. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.